Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Listiani dengan NIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Listiani dengan NIM 2281050081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis logistik menggunakan SPSS. Nah, di sini saya sudah memiliki variabel X1, X2, X3, dan variabel Y, di mana untuk variabel X1-nya itu pelayanan, X2-nya itu kualitas produk, X3-nya itu jaringan internet, dan untuk variabel Y-nya kepuasan pelanggan. Nah, kita ubah measure-nya terlebih dahulu. Untuk X1, X2, X3 itu kita ubah menjadi scale, dan untuk variabel Y-nya kita ubah menjadi nominal, karena variabel Y ini tuh termasuk variabel kategorikal. Nah, untuk value-nya juga, untuk variabel Y itu kita kasih kode, di mana untuk kode 0 itu tidak puas dan untuk 1 itu puas. Nah, analisis logistik ini tuh sama seperti analisis dummy, tetapi yang membedakan pada analisis logistik ini variabel Y-nya yang diberi kode. Kemudian kalau sudah kita klik OK, kemudian data view. Nah, di sini juga saya sudah memasukkan data, ada X1, X2, X3-nya, dan Y-nya itu berupa 0 dan 1 ini adalah kode yang tadi kita masukkan. Kita langsung saja untuk menganalisisnya, klik Analyze, kemudian klik Regression, kemudian klik Binary Logistik. Nah, untuk variabel dependent-nya kita masukkan kepuasan pelanggan. Nah, untuk covariance-nya kita masukkan variabel X1, X2, dan X3-nya. Kemudian setelah itu klik option. Nah, kita checklist juga bagian Hosmer-Lemmishow, Goodness, dan Iteration History. Nah, gunanya untuk melihat nilai Hosmer-Lemmishow-nya dan Iteration History-nya. Kemudian setelah itu kita klik Continue, klik OK. Nah, di sini juga kita sudah memiliki output dari data tersebut. Di sini ada blok 0, blok 1, itu merupakan iterasinya. Langsung saja, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai interpretasi datanya. Nah, di sini untuk judulnya itu pengaruh pelayanan, kualitas produk, dan jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Nah, untuk hipotesis penelitiannya itu untuk H1 diduga pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, H2-nya diduga kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dan untuk H3-nya diduga jaringan internet berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, di sini kita ada tabel Case Processing Summary, yang artinya N55 di sini itu adalah sebagai data yang telah kita masukkan tadi, data atau responden yang telah kita masukkan tadi. Nah, di sini juga ada tabel dependent variable encoding. Jadi ini tuh kode yang tadi kita masukkan. Untuk kode 0 itu tidak puas dan untuk 1 itu puas. Nah, kemudian ada iteration history, di mana untuk nilai negatif 2 log likelihood-nya itu 74,767. Nah, di sini juga ada kriteria pengujiannya. Jika nilai negatif 2 log likelihood-nya itu kurang dari chi-square tabel, berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Nah, jika nilai negatif 2 log likelihood-nya itu lebih besar dari chi-square, maka variabel independennya masih tidak memenuhi syarat uji. Nah, di sini kita cari untuk chi-square tabelnya dengan menggunakan DF sama dengan N dikurangi 1. Nah, N tadi adalah jumlah responden atau data yang telah kita masukkan. Karena kita tadi masukkannya 55, jadi 55 dikurangi 1 itu sama dengan 54. Nah, kita cari chi-square tabelnya. Di sini kita di bagian 54. Karena tadi DF-nya 54, jadi kita fokus ke bagian 54. Dan untuk ininya 0,05. Jadi kita memiliki 72,153.216. Nah, karena nilai negatif 2 log likelihood-nya itu lebih besar dari chi-square tabel, karena kan tadi nilai chi-square-nya itu 72 kan, jadi lebih besar nilai negatif 2 log likelihood-nya. Jadi berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel X-nya itu belum memenuhi syarat uji.
Nah, di sini juga kita punya output variable in the equation. Jadi, tabel ini tuh tabel variabel X sebelum dimasukkannya model. Nah, di sini kita melihat nilai koefisien betanya itu sebesar 0,330. Kemudian nilai odds ratio-nya itu sebesar 1,391 dan nilai signifikasi dari uji Wald-nya itu sebesar 0,227. Kemudian di sini juga ada tabel iteration history. Di sini blok 1. Jadi blok 1 itu sama dengan iterasi ke-1. Jadi kita harus menginterpretasikannya satu persatu dari iterasinya. Nah, untuk mencari chi-square tabelnya ini seperti tadi, interpretasinya juga kriteria pengujiannya seperti tadi. Jika nilai negatif 2 log likelihood-nya itu kurang dari chi-square tabel, maka berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independennya sudah memenuhi syarat uji. Dan jika nilai negatif 2 log likelihood-nya itu lebih besar dari chi-square tabel, berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Nah, di sini kita juga sama seperti tadi mencari chi-square tabelnya, tetapi yang membedakan di sini yaitu df sama dengan n dikurangi k dikurangi 1. Nah, k di sini itu sebagai banyaknya variabel. Karena variabel kita ada 3, jadi 55 dikurangi 3 dikurangi 1 itu sama dengan 51. Kita cari lagi chi-square tabelnya. 51 0,05. Jadi kita dapat 68,669294. Nah, karena nilai negatif 2 log likelihood-nya itu kurang dari chi-square tabel, tadi kan nilai negatif 2 log likelihood-nya itu kan 58,310. Nah, jadi kurang dari 68,669. Maka berkesimpulan bahwa model sesudah dimasukkan variabel X sudah memenuhi syarat uji. Nah, di sini juga kita punya tabel omnibus test of model coefficient. Jadi, di sini kita lihat nilai signifikannya untuk interpretasinya. Kriteria pengujiannya, jika nilai sig-nya itu kurang dari 0,05 berkesimpulan berpengaruh secara simultan. Nah, ini sama dengan analisis sebelumnya. Karena nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, di sini kan nilai signifikannya 0,001, jadi kan kurang dari 0,05, maka berkesimpulan berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependennya. Kemudian di sini juga ada model summary, kita lihat nilai Nagelkerr ke R-square. Jadi kalau misalnya analisis sebelumnya juga kita melihat tabel R square-nya, nilai R square-nya. Di sini kita memiliki nilai Nagelkerr R square-nya itu sebesar 0,348. Maka berkesimpulan berpengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau simultan sebesar 34,8%. Nah, kemudian di sini juga ada nilai Hosmer and Lemischau test. Di sini kita memiliki nilai signifikannya itu sebesar 0,113. Nah, karena nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, tadi nilai signifikannya 0,113, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel. Kemudian di sini juga kita ada tabel variabel in the equation. Jadi di sini kita melihat signifikan masing-masing dari variabelnya. Di sini untuk variabel X-nya X1 itu mendapat nilai signifikannya 0,02. Di sini kan variabel X1-nya itu tentang pelayanan. Nah, untuk X2-nya itu kualitas produk dan X3-nya itu jaringan internet. Di sini untuk pelayanannya itu 0,002. Jadi
kurang dari 0,05. Di sini juga ada kriteria pengujiannya. Jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, berkesimpulan berpengaruh secara parsial. Nah, karena X1-nya itu kurang dari 0,05, berkesimpulan pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. Jadi H1-nya diterima. Kemudian kalau misalnya X2-nya itu 0,614 itu kan lebih besar daripada 0,05. Jadi kualitas produk itu tidak berpengaruh atau tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. Jadi H2-nya ditolak. Dan sama untuk X3-nya juga karena ini lebih besar dari 0,05. Jadi berkesimpulan jaringan internet tidak berpengaruh atau tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.